4 pelatih dalam 4 tahun, bagaimana Pita bisa tetap konsisten di tengah pergantian ini? Dengan pasangan baru dan pelatih anyar, apakah ini menjadi awal kejayaan sektor ganda campuran? Di awal tahun 2025, sektor ganda campuran bulu tangkis Indonesia kembali menjadi sorotan dengan hadirnya pelatih baru. Pita Haningtyas Mentari, salah satu pemain andalan di nomor ini, mengaku tidak merasa terkejut atau kesulitan dengan perubahan tersebut. Hal ini karena ia sudah terbiasa dengan dinamika pergantian pelatih yang sering terjadi di sektor ganda campuran. Pita bahkan telah mengalami 4 kali pergantian pelatih dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Sebelumnya, ia pernah diasuh oleh Richard Mainaki, kemudian Nova Widianto, diikuti oleh Heri Iman Pierngadi, dan kini Rioni Mainaki. Dalam sebuah wawancara di Pelatnas PBSI Cipayung, Pita mengungkapkan bahwa setiap pelatih memiliki pendekatan dan karakteristik yang berbeda dalam melatih. Setiap pelatih punya karakternya masing-masing. Ganda campuran pintar adaptasinya karena 1,5 tahun sekali ganti pelatih, ujar Pita dengan nada santai namun penuh keyakinan. Rioni Mainaki, pelatih baru di sektor ini, sejatinya bukan sosok asing bagi Pita dan rekan-rekannya. Sebelum menjabat sebagai pelatih utama ganda campuran, Rioni pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBSI. Pengalaman Rioni dalam membangun strategi dan pembinaan atlet diharapkan mampu mengembalikan kejayaan sektor ganda campuran yang belakangan ini kurang menggigit di kancah internasional. Pergantian pelatih yang sering terjadi memang menjadi tantangan tersendiri, namun juga memberikan kelebihan berupa kemampuan adaptasi yang lebih baik bagi para pemain. Pita mengaku tidak mengalami kendala besar dalam menyesuaikan diri dengan program latihan yang baru. Hal ini menjadi salah satu modal berharga untuk menghadapi turnamen mendatang, termasuk Indonesia Masters 2025 yang semakin dekat. Dalam ajang bergengsi tersebut, Pita tidak hanya menghadapi tantangan dari lawan-lawan tangguh, tetapi juga menjalani debut dengan pasangan baru. Setelah sebelumnya berduet dengan Rinov Rivaldi, kini Pita dipasangkan dengan pemain muda berbakat, Ferrell Justin Mulia. Sementara itu, Rinov akan mencoba peruntungannya bersama Lisa Ayu Kusumawati. Formasi baru ini tentu membawa harapan sekaligus tantangan besar bagi sektor ganda campuran Indonesia. Kami pasti usahakan berikan yang terbaik. Soal target pribadi ada, tapi kami mau kontrol juga dan itu cuma kami berdua yang tahu, ungkap Pita, menegaskan fokusnya pada kerjasama dan komunikasi dengan Ferrell. Kehadiran pasangan baru ini memberikan nuansa segar sekaligus meningkatkan ekspektasi dari para pencinta bulu tangkis tanah air. Pergantian pasangan dalam dunia ganda campuran bukanlah hal yang asing. Namun, chemistry dan kerjasama yang baik harus segera dibangun untuk mencapai hasil maksimal. Dengan pengalaman Pita yang sudah matang dan semangat muda Ferrell, kombinasi ini diharapkan bisa memberikan kejutan di turnamen mendatang. Para penggemar tentu penasaran, mampukah mereka mengukir prestasi gemilang di bawah asuhan Rioni Mainaki? Sementara itu, harapan besar juga disematkan pada program latihan baru yang dirancang Rioni. Dengan pengalamannya yang luas, Rioni diyakini mampu membawa pendekatan berbeda untuk meningkatkan performa sektor ganda campuran. Strategi dan taktik yang tepat diharapkan mampu membangkitkan kembali kejayaan sektor ini, yang sempat meredup dalam beberapa tahun terakhir. Di balik semua persiapan dan tantangan yang ada, semangat dan komitmen Pita menjadi salah satu kunci utama. Ia tidak hanya beradaptasi dengan cepat, tetapi juga tetap fokus pada target yang ingin dicapai bersama pasangan barunya. Indonesia Masters 2025 akan menjadi ujian awal bagi formasi baru ini, sekaligus pembuktian bagi Rioni Mainaki dalam memimpin sektor ganda campuran. Bagi para penggemar bulu tangkis, pergantian pelatih dan pasangan seperti ini tentu menimbulkan rasa penasaran sekaligus harapan besar. Akankah kombinasi Pita dan Ferrell mampu membawa kejutan di turnamen mendatang? Mampukah racikan Rioni Mainaki mengembalikan kejayaan sektor ganda campuran? Semua ini akan segera terjawab dalam waktu dekat. PBSI membuat keputusan yang mengejutkan dengan membuka opsi bermain rangkap, bongkar pasang pasangan ganda, dan melibatkan nama-nama besar seperti Dejan dan Fadia. Pecinta bulu tangkis Indonesia pasti terkejut dengan kabar terbaru dari PP PBSI di bawah kepemimpinan Muhammad Fadil Imran. Demi meningkatkan prestasi di kancah internasional, PBSI membuka opsi bermain rangkap bagi para atlet. Salah satu fokus utama adalah Siti Fadia Silva Ramadhanti yang akan berkompetisi di 2 nomor sekaligus, yaitu ganda putri dan ganda campuran. Tidak tanggung-tanggung, duet baru Fadia bersama Dejan Ferdinansyah akan diuji langsung di India Open pada pertengahan Januari 2025. Keputusan ini bukan tanpa alasan.
Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, menegaskan bahwa tujuan utama dari bermain rangkap adalah memaksimalkan potensi para atlet. Kami tidak mau mengkotak-kotakan potensi atlet. Selama mereka mampu berprestasi di dua nomor sekaligus dan memiliki komitmen, mengapa tidak? Ujar Eng Hian dalam wawancaranya di Pelatnas Cipayung. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa PBSI akan terus bereksperimen untuk mencari kombinasi terbaik hingga tahun 2026. Sementara itu, pasangan baru Dejan dan Fadia menjadi salah satu ujian terbesar di sektor ganda campuran. Sebelumnya, Dejan berpasangan dengan Gloria Emmanuel Wijaya dan berhasil mencapai peringkat 8 dunia. Namun, dengan usianya yang sudah tidak lagi muda, Gloria tidak diikutsertakan dalam pelatnas untuk program Olimpiade 2028. Keputusan ini sempat menuai pertanyaan, tetapi PBSI memiliki pertimbangan jangka panjang yang jelas. Kami memikirkan masa depan. Semua keputusan kami buat demi menciptakan tim yang lebih solid menuju Olimpiade, tambah Eng Hian. Tidak hanya itu, Fadia yang sempat berpasangan dengan Lani Tria Mayasari kini harus menghadapi tantangan baru. Dengan absennya Apriani Rahayu karena pemulihan cedera, sektor ganda putri juga terus mencari formasi terbaik. Kami memberikan kebebasan kepada pelatih untuk menentukan pasangan yang paling cocok. Proses ini harus selesai maksimal di tahun 2026 agar tidak ketinggalan poin kualifikasi Olimpiade, ungkap Eng Hian lebih lanjut. Eksperimen ini tidak hanya terbatas pada Fadia. PBSI juga akan mencoba pasangan-pasangan baru lainnya, terutama di sektor pratama. Formasi gado-gado, atau pasangan yang berasal dari nomor berbeda, menjadi salah satu strategi yang akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk melihat kompatibilitas antar pemain serta meningkatkan daya saing di level internasional. Menurut Eng Hian, evaluasi akan dilakukan dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, PBSI siap melakukan perubahan. Namun, keputusan bongkar pasang ini tidak luput dari tantangan. Salah satu pertanyaan besar adalah apakah strategi ini akan mempengaruhi peringkat dunia para atlet. Eng Hian dengan tegas menjawab, kami tidak hanya melihat peringkat. Yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan pasangan yang solid dan mampu bersaing di level tertinggi. Menariknya, strategi PBSI ini juga mencerminkan keyakinan mereka terhadap kekuatan sektor ganda campuran Indonesia. Meskipun saat ini belum ada pasangan yang menembus 10 besar dunia, Eng Hian optimis dengan potensi backup yang mulai menunjukkan peningkatan. Menuju Olimpiade masih ada waktu 4 tahun. Kami yakin gebrakan yang kami lakukan di 2025 akan membuahkan hasil, katanya dengan penuh keyakinan. Langkah PBSI ini tentu menjadi sorotan, terutama di tengah persaingan ketat sektor ganda campuran dunia. Dengan target maksimal kuota 2 pasangan di Olimpiade 2028, tantangan yang dihadapi semakin besar. Namun, dengan formasi baru seperti Dejan Fadia dan potensi kembalinya pasangan Apriani Fadia, harapan untuk menciptakan pasangan-pasangan tangguh semakin terbuka lebar. Kejutan lain yang tidak kalah menarik adalah kemungkinan besar para pemain pratama juga akan mendapatkan kesempatan bermain di turnamen-turnamen besar. Hal ini menjadi peluang emas bagi pemain muda untuk membuktikan kemampuan mereka di level internasional. Selain itu, dengan penyesuaian program di bawah pelatih baru, sektor ganda campuran Indonesia diharapkan dapat kembali menunjukkan taringnya di kancah dunia. PBSI juga menegaskan bahwa keputusan ini tidak semata-mata dibuat berdasarkan keinginan pelatnas. Setiap langkah telah melalui diskusi panjang dengan para pemain dan klub masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa PBSI sangat menghargai komunikasi dan kerjasama dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan langkah besar yang diambil PBSI, tahun 2025 menjadi momen krusial bagi bulu tangkis Indonesia. Apakah strategi ini akan membuahkan hasil atau justru membawa tantangan baru? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, para pecinta bulu tangkis tidak sabar melihat aksi para pemain dengan formasi baru di lapangan.